Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya bisa kembali lagi menjumpai teman-teman semua meskipun hanya melalui sebuah video. Dan pada kesempatan ini aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah berkenan ngeklik video ini. Semoga videonya bermanfaat dan dapat menginspirasi. Oh iya, gimana nih teman-teman? Masih pada bersemangatkah untuk beraktivitas? Harus ya teman-teman ya. Harus tetap bersemangat, harus tetap optimis. Namun kita juga harus realistis ya teman-teman. Dalam artian kita ini harus tetap semangat dalam bekerja, semangat dalam berusaha, tetap optimis dengan apa yang kita jalankan. Dan seperti apapun hasilnya, kita harus tetap bersyukur. Nah, di video kali ini aku mau coba untuk memberikan gambaran buat teman-teman semua yang baru aja mau memulai untuk berjualan sembako. Apa aja sih yang harus disediakan di toko sembako di awal berjualan? Karena jujur ya, sepengalaman aku, di awal jualan itu biasanya kita itu bingung mau belanja apa aja. Berapa banyak kita harus beli barang A, berapa banyak kita harus beli barang B. Belum lagi kita harus mencocokkan atau menyesuaikan dengan budget yang ada. Dan masih banyak lagi permasalahan ketika kita mau membuka toko sembako. Tapi apapun masalahnya, berapa banyak pun masalah yang kita hadapi akan dapat kita lewati jika kita sudah mulai melangkah. Nah, jadi yang terpenting adalah melangkah dulu ya. Dengan modal seadanya, kita harus yakin bahwa kita bisa mengelola toko kita untuk dapat berjalan dan berkembang. Dulu di awal jualan, aku hanya menyediakan sembako dan beberapa merek rokok ya. Karena memang menyesuaikan dengan modal yang ada. Jadi pada waktu itu, aku buka toko sembako dengan modal seadanya. Dan barang-barang yang aku beli pada waktu itu adalah diantaranya beras, gula, minyak, terigu, tepung kanji, tepung beras, tepung ketan, garam, bumbu penyedap, kecap, terasi, saus, asam jawa, obat-obatan, jajanan anak-anak, dan snack-snack lainnya. Sementara untuk makanan dan minuman kemasan, aku menyediakan sarden, susu kental manis, larutan kaleng, dan minuman-minuman kemasan lainnya yang sangat lancar dijualnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan yang tak kalah penting adalah kita harus sedia persabunan. Mulai dari sabun mandi, sabun cuci, sabun cair, dan juga persampoan. Waktu itu aku masih menjual sampo rentengan aja ya. Belum sedia yang botolan. Karena modalnya nggak cukup kalau harus menyediakan yang botolan pada saat itu ya teman-teman. Dan karena toko aku ini berada di pinggir jalan raya, tepat di pertigaan di pasar, jadi aku juga menyediakan air mineral. Dan masih banyak barang-barang yang lain. Intinya pada saat itu aku hanya menjual barang-barang sembako. Sementara untuk kosmetik, untuk sendal-sendal, sepatu, AP boot, itu semua belum aku sediakan ya teman-teman. Mengingat modalnya yang pas-pasan, jadi ya udah aku belanja yang penting-pentingnya aja dulu. Nah, di tahap inilah aku benar-benar memperhitungkan setiap uang yang keluar yang berasal dari modal toko. Jangan sampai uang toko atau uang modal terambil untuk hal-hal yang tidak penting yang dapat membahayakan permodalan di toko sembako milikku. Dan ketika baru buka toko, otomatis kan aku belum punya pelanggan. Jadi aku berusaha gimana caranya supaya toko aku ini berbeda dari toko yang lain. Nah, waktu itu aku mulai buka pagi sekali dan tutupnya maghrib. Setelah maghrib kita buka lagi
sampai sekitar jam 10 malam. Nah, untuk menambah income di malam hari itu, aku juga selain berjualan sembako, aku juga menjual kopi seduh dan mie rebus ya teman-teman. Jadi karena toko aku di pinggir jalan raya dan letaknya di pertigaan sebuah pasar, dan kalau malam hari itu suka ada kendaraan yang berhenti di depan toko, mereka menanyakan kopi seduh dan mie rebus. Dan sebagai pedagang tentu itu adalah kesempatan aku untuk menambah omset dan melancarkan barang-barang jualan aku, diantaranya mie instan, kopi, dan snack-snack lainnya yang laku di malam hari. Dan setelah toko aku mulai berkembang dan mulai berdatangan orang-orang yang berbelanja untuk kebutuhan barang dagangan, maka aku sudah tidak sempat lagi untuk berjualan kopi seduh dan mie rebus. Nah, cukup sekian dulu videonya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.